Di tengah dinamika Jawa Barat yang kaya akan budaya, sejarah, dan tantangan pembangunan, hadir seorang pemimpin dengan ketulusan, keberanian, dan visi yang kuat untuk rakyatnya. Deddy Mulyadi, sosok sederhana yang selalu dekat dengan rakyat. Dari desa hingga kota, dari akar budaya hingga inovasi masa depan. Ia memiliki semangat Jawa Barat yang berakhlak, humanis, dan penuh dedikasi. Ini adalah kisah tentang kepemimpinan, pengabdian, dan harapan. Kang Deddy Mulyadi selalu hadir di tengah rakyat. Ia rutin belusukan tanpa protokoler ketat, menyerap aspirasi dan memberi solusi nyata. Walau layanan publik ini serba digital, ia percaya belusukan tetap penting demi pelayanan yang optimal. Perbaiki dalam waktu 1 bulan ini harus sudah kelar. Ini sudah terlalu lama ini. Itu rumah. Jadi mohon maaf sama Bupati Sukabumi numpang lewat. Bupati Sukabumi izin lewat wilayah. Ya, pokoknya jalur Sukabumi, Cianjur sampai Garut sampai Pangandaran tahun depan harus terbangun dengan baik. Dalam setiap program pembangunan, Deddy Mulyadi selalu transparan. Anggaran dan kegiatan ia buka di hadapan publik. Karena bagi beliau, rakyat harus memegang kendali penuh atas jalannya pembangunan. Pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya akan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar, nol. Perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Ya, semuanya sudah diperiksakan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya. Dan perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting ya. Jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah 5 triliun yang kami persiapkan di perubahan anggaran nanti. Dan itu akan kami fokuskan untuk satu, membangun RKB baru untuk SMA dan SMK. 2, membangun sekolah baru untuk SMA dan SMK. 3, membangun jalan lintas dari mulai Parung Panjang, Jalan Puncak 2, Jalan Penghubung Sukabumi Pangandaran. Ini menjadi prioritas kita, memperbaiki seluruh infrastruktur irigasi agar ketahanan pangan meningkat, meningkatkan mutu laboratorium untuk penelitian bibit padi. Ini akan menjadi fokus mengintegrasikan pelayanan kesehatan dari mulai rumah sakit rujukan sampai puskesmas membantu. Ketika penyampaian pidato di forum internasional, termasuk di PBB, ia menghubungkan kearifan lokal dengan isu global. Dengan caranya, Deddy Mulyadi mencari titik temu untuk membangun kerjasama antar bangsa. Teknologi yang berkembang pada saat ini sebagai upaya membangun daya saing pedesaan. Salah satu pembentukan karakter kepemimpinan yang dikembangkan, membuat kebijakan anak-anak desa, untuk masuk kelas jam 6 pagi, membuat industri kreatif dengan membuat pakaiannya sendiri, tasnya sendiri, sekolah tanpa jajan, saling menyayangi dengan berberi makanan satu sama lain. Kemudian mereka belajar demokrasi di setiap kelasnya, memilih pemimpin di setiap kelas secara langsung, sehingga ke depan akan lahir anak-anak muda yang memiliki kepemimpinan visi global. Tetapi mereka memiliki basic ekonomi, culture, dan pedesaan yang kuat. Sehingga mereka akan menjadi pelopor hubungan antar bangsa. Bagi Kang Deddy Mulyadi, seni tradisi adalah jembatan. Melalui budaya, ia berupaya menyatukan manusia dengan alam, dengan masyarakat, dan dengan Tuhan.
Jangan dibiarkan utara sawah melimpah tapi rakyatnya makan raskin, anak-anak pergi bersekolah jalannya terlalu jauh. Sudah saatnya kita jadi pemimpin, menghitung uang bukan di meja tapi menghitung uang di hadapan warga. Mari kita datang, jangan mengulangi kesalahan Rahwana yang menjual negaranya demi hasrat ambisi pribadinya. Sudah saatnya sekarang kita duduk bersama, saling mengasihi, saling menyayangi. Mari kita bangun rakyat Jawa Barat dengan nomor 4. Loyalitasnya tidak ditujukan kepada jabatan, tetapi kepada rakyat kecil. Ia hadir membantu langsung mereka yang benar-benar membutuhkan. Di era digital, Kang Deddy Mulyadi memanfaatkan media sosial. Lewat kanal YouTube, ia berbagai interaksi bersama masyarakat kecil. Bukan pencitraan semata, melainkan sarana mendengar suara rakyat. Tak hanya itu, Kang Deddy juga mengajak si nenek ke minimarket untuk belanja kebutuhan hariannya. Meski awalnya ditolak, namun Kang Deddy berhasil membujuknya. Ini opak sampo ini kesenangan saya. Iya sabar hiji deui ya hitung. Hitung ya sabar hiji. Jadi semuanya 12 kali 8.000, hitung kumaha? 10 kali 8. 80 genep ribuan. Nah. Ya bayar heula 80 genep ribu. Itu Pak, ke Semalang. Terus mohon. Kalau kejadian apa? Jadi Pak. Iya ibu, naik bu. Sebelah sana. Mohon masih Bapak. Belum P3K? Aja. Ini berapa? Dapat honornya berapa sebagai honorer? Sebagai honorer Pak, kan 100.000 Dapat 600.000 per bulan. Punten abdi nganggo bahasa Indonesia karena biar orang mengerti. Dapat 600.000 sehari, sebulan. Punya keluarga? Punya. Suaminya kerja? Kalau saya enggak Pak. Suaminya kerja di mana? Kerja. Kebetulan Pak, kalau saya pribadi sudah tidak. Oh, pisah sama suaminya. Kenapa pisah? Ada sesuatu hal. Punya anak? Belum Bapak. Belum. Dulu kuliah mana? Kuliah di UPI Bapak. Dalam rapat bersama para pemangku kepentingan, Deddy Mulyadi selalu mendorong kolaborasi. Ia membangun sinergi antar lembaga, membuka ruang komunikasi yang setara, dan menggerakkan gotong royong demi perbaikan fasilitas pendidikan di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, Pak Asisten, semua yang hadir. Yang pertama bahwa kita ini hari ini menuju sebuah era baru di mana pemerintah itu ngurus semua hal. Dan yang paling utama adalah mengembalikan kembali pada dua hal di Jawa Barat. Satu, mengembalikan kembali alam Jawa Barat pada semestinya. Yang kedua adalah mengembalikan kembali manusia Jawa Barat pada jati dirinya. Keteladanan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari pidato atau slogan, melainkan dari keberpihakan pada layanan, keberanian mengeksekusi, dan kesinambungan hasil. Kang Deddy Mulyadi memperlihatkan bahwa nilai berakhlak bukan konsep abstrak, melainkan kebiasaan kerja dan pola hidup yang bisa direplikasi ASN di unit kerja masing-masing. Dengan menjadikan warga sebagai pusat, memperkuat integritas, meningkatkan kompetensi, merawat harmoni, setia pada mandat, adaptif menghadapi perubahan, serta merajut kolaborasi ASN Jawa Barat dapat menghadirkan pemerintah yang hadir, melayani, dan dipercaya.